Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi dalam ibadah online di hari yang baru. Kemurahan Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Dan sebelum kita mulai ibadah doa pagi ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah berkati kami dengan hari yang baru. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari kemarin. Dan pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau nikmati hadirat Tuhan dan kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib bagi kami. Dan kami mau berikan waktu kami ini untuk Engkau. Kami percaya hadirat-Mu, kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tema buat pagi ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lukas 11 ayat yang ke-9. Saya ingin bacakan dalam Injil Lukas pasal 11 mulai ayat yang ke-5. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tentu karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya." Saudara-saudara, Yesus mendorong kita, mengajak kita untuk berdoa dengan tekun, terus menerus. Berarti kita harus semangat dalam berdoa. Kita harus semangat dalam mencari dan mengetok. Artinya kesadaran akan membutuhkan kebutuhan kita percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Mencari berarti memohon dengan sungguh-sungguh
yang disertai dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Mengetuk berarti menunjukkan ketekunan dalam menghampiri Allah, sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Jadi jaminan Kristus bahwa mereka yang minta itu dilandaskan pada mencari dulu kerajaan Allah, kemudian menyadari kebaikan Allah sebagai Bapa kita, kemudian berdoa sesuai dengan kehendak Allah, dan kita memelihara persekutuan dengan Kristus. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya ganti ikan?" Kristus menjanjikan bahwa Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengasihi kita lebih daripada seorang ayah manusiawi yang mengasihi anaknya. Dan ia menginginkan agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya dengan menjanjikan memberikan yang baik kepada kita. Allah ingin memberikan penyelesaian persoalan-persoalan kita. Dia juga memberikan makanan yang kita butuhkan, yaitu kebutuhan sehari-hari. Dan yang terbaik adalah bahwa Ia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan sebagai penolong bagi kita. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus akan minta kepada Bapa di sorga untuk memberi penghibur kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang mentaati firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 katakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi kita berdoa dalam nama Yesus berarti bahwa Yesus akan menjawab semua doa yang kita panjatkan kepadanya. Kuasa doa tidak terbatas bila ditujukan kepada Yesus dengan iman yang suci menurut kehendak Allah. Haleluya. Doa dapat merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena doa. Yang menjadi masalah, apakah kita yakin bahwa doa kita telah sampai ke hadirat Tuhan dan Tuhan mendengar doa kita. Untuk itu, mari kita praktekkan, mari kita percaya firman Tuhan. Jangan kita merasa lelah berdoa, tapi percaya bahwa melalui doa kepada Tuhan, walaupun banyak kali kita pikir apakah bisa, tapi ternyata kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Allah di pagi hari ini. Biar kita tidak berhenti berdoa, biar kita tidak merasa capek berdoa, tapi kita tetap percaya bahwa doa yang dinaikkan kepada Allah dengan hati yang murni, yang tulus, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita di hari yang baru ini. Biar nasihat-nasihat dari firman Allah akan membuat kita semangat untuk berdoa, semangat untuk mencari, dan semangat untuk
mengetuk pintu. Firman Allah tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Puji Tuhan, saya tamatkan firman Allah yang sederhana di pagi hari ini, tapi kita belajar dari firman Tuhan, jangan berhenti berdoa. Berdoa dan berdoa. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti jawab. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat mereka yang sakit. Hamba-Mu berdoa juga buat yang dalam pergumulan, buat anak-anak sekolah, mereka yang mempunyai usaha yang baru setelah pandemi yang sudah mulai baik kembali. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat hari yang baru. Tuhan berkati kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ajar kami, dan biar dengan doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih buat firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang sedang sakit di rumah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa juga buat mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan buka jalan dan nyatakan kemurahan-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat melihat campur tangan Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih juga buat hadirat Tuhan yang kami nikmati pagi hari ini. Tuhan berkati usaha dari umat-Mu Tuhan. Secara manusia kami belum dapat berbuat apa-apa, tapi sebagai orang percaya yang mengamini firman Tuhan, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Berkati mereka yang sedang berusaha Tuhan Yesus, nyatakan tanda kuasa-Mu, biar usaha mereka maju, usaha mereka diberkati, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, memberkati dengan kesehatan keluarga-keluarga Kristen, orang tua, suami istri, bahkan anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan jaga dan pelihara, biar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah doa pagi di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.